Mungkin kaitannya dengan ini guru, kan pemahaman orang ketika konsep Tuhan itu berada di sana, dia jumlahnya satu. Sedangkan di Persaudaraan Matahari kita memahami bahwa Tuhan itu adalah esensi setiap makhluk termasuk manusia. Berarti Tuhannya banyak dong, nggak cuma satu. Wah, ini sesat lagi. Sebetulnya yang sesat itu yang ngomong begitu, karena dia salah menafsirkan apa yang sebetulnya menjadi ajaran esensial dari setiap agama. Misalnya, ya, kalau kita berangkat dari sudut pandang keislaman, ya, kan Tuhan atau Allah itu dinyatakan sebagai satu wujud yang zahir sekaligus batin, ya, yang awal sekaligus akhir, yang menjadi pengatur dari segala yang ada. Gak usah tercerahkan dulu deh, pakai logika saja Anda akan mengerti bahwa Tuhan yang dimaksudkan berarti adalah keberadaan yang tanpa batas, yang meliputi segala yang ada, yang menjadi sumber dari segala yang ada, yang tak tampak sekaligus yang mengejawantah menjadi yang tampak, yang tidak pernah tidak ada dan akan selalu ada, meskipun yang dianggap ada ini nanti pada saatnya tidak ada. Jadi Tuhan itu bukan satu sosok, karena kalau satu sosok berarti dia terbatasi oleh ruang dan waktu, berarti mengingkari sifat Tuhan yang sudah dirumuskan di awal. Kalau Tuhan ada di sana, berarti dia terbatasi oleh ruang dan waktu juga. Kalau Tuhan terpisah dengan manusia, berarti Tuhan terbatas juga. Tuhan yang betul-betul, ya, sejati itu adalah ketika kita menyatakannya sebagai keberadaan yang meliputi segala yang ada, sekaligus menjadi esensi dari segala yang ada. Jadi di dalam diri Anda itu ada benih keilahian, karena Anda adalah bagian dari yang tanpa batas. Jadi Tuhan itu bukan ada di sini, ada di situ, bukan begitu maksudnya. Tuhan itu meliputi semuanya tanpa batas. Anda ada dalam ketanpa batasan itu. Kualitas ketuhanan itu jelas ada di dalam setiap yang diliputi oleh yang tanpa batas. Kayak begitu. Bukan Tuhannya banyak. Kalau dalam bahasa Indonesianya, ya, Tuhan yang Maha Esa, menggunakan kata Esa, tidak kata Eka. Esa itu adalah satu yang mencerminkan keberadaan yang meliputi segalanya, bukan satu sebagai bilangan yang seperti itu, bukan. Makanya para mistikus, ya, termasuk di dalam tradisi Islam sendiri, mengatakan rumusan wahdatul wujud, ya, tentang kesatuan dari segala keberadaan. Kalau di bahasa Inggris kan menjadi oneness. Itu menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya ada dalam naungan dari realitas yang tanpa batas, kecerdasan yang meliputi segala yang ada, yang kita dengan bahasa manusiawi mengatakannya sebagai Tuhan. Jadi kita semua ini tidak akan pernah menjadi Tuhan, karena kita jelas selalu dalam batasan. Secara fisik kita terbatas, secara tubuh yang tidak fisik pun kita terbatas. Jelas? Teman-teman jangan sensitif sama saya hanya mewakili orang-orang. Ini tuh Mas Fajar kok. Saya lanjutkan gitu. Jadi dosanya banyak, enggak, muka batinnya ada enggak, dan seterusnya. Itu bukankah itu kemenangan Tuhan? Sedangkan manusia seharusnya enggak boleh seperti itu. Monggo. Saya mau tanya, yang punya pengetahuan tanpa batas, punya kecerdasan tanpa batas, bisa mengajarkan kebenaran sejati, itu berarti kan hanya Tuhan, ya. Berarti nggak boleh ngajar matematika. Iya. Nggak boleh jadi tukang bengkel.
nggak boleh menjadi tukang kue karena ada elemen penciptaan di situ. Yang bisa menciptakan hanya Tuhan. Bejal. Manusia itu mewadahi segala potensi kemampuan ilahi, karena setiap manusia itu ada cahaya ilahi di dalam dirinya. Segala kebijaksanaan itu sumbernya dari Tuhan sebagai keberadaan yang tanpa batas, tapi di sini sebagai sang disjati. Oke. Nah, belajar spiritual itu membuat kita itu punya kualitas-kualitas itu, menjadi semakin bijaksana, punya kasih, punya kecerdasan. Dan mau kayak gimana pun juga itu tidak akan menyamai dari Tuhan itu sendiri. Sehebat-hebatnya manusia pasti punya batasan kan. Saya aja sehebat-hebatnya saya nggak ngerti dalam banyak hal. Tetapi ketika Tuhan menuntun kita untuk tahu tentang sesuatu, kita pasti akan tahu. Jadi bukan kita menjadi Tuhan, kita ini menjadi manusia yang mengejawantahkan apa yang merupakan kualitas ke Tuhan. Nah, Tuhan yang maha melihat, maha mendengar, tapi kan itu diteteskan kemampuannya kepada manusia. Kalau nggak boleh mengikuti Tuhan sama sekali, ya udah, nggak usah ngapa-ngapain. Setiap tindakan berarti melakukan tindakan ketuhanan. Yang maha berfirman siapa? Tuhan. Kalau Anda ngomong berarti kayak Tuhan. Piye jalan ngomong. Ya. Kalau Anda tidak bisa kasyaf, ya, tidak bisa menyingkap realitas, minimal otaknya waras lah. Minimal punya logika yang jernih. Jadi sekali lagi, kita harus mengerti bahwa di dalam diri kita itu selain punya otak, itu punya yang namanya rasa sejati. Dengan rasa sejati itu, manusia bisa melakukan hal-hal yang memang itu masuk ke wilayah metafisika. Dengan otak, memang kita nggak bisa tahu Mas Fajar banyak dosa apa tidak. Karena otak itu masukkan datanya dari panca indera. Mata kita nggak bisa ngelihat orang banyak dosa apa tidak. Tapi kalau dengan rasa sejati, kita tahu orang itu banyak dosa apa tidak. Makanya dalam tasawuf pun ada namanya kasyaf. Kasyaf itu apa? Menyingkap realitas. Masa gitu nggak boleh? Masa gitu sesat? Ya kalau yang goblok itu jangan nyuruh kita jadi goblok kayak situ. Kita pintar dianggap sesat gara-gara situ goblok, gimana? Ya. Oke? Iya. Gitu ya. Perlu diketahui ya teman-teman, mungkin yang baru bergabung itu Mas Fajar banyak tanya gitu. Memang disuruh nanya. Disuruh nanya. Dan perlu diketahui juga teman-teman bahwa pertanyaan ini betul-betul sebelumnya nggak dikonsep sama guru saya. Tadi juga bingung. Pokoknya nanti yang dibahas sama guru itu serah kamu. Bahas apa gitu. Jangan-jangan pernah dibahas katanya. Jadi betul-betul ini yang saya rasakan dan saya dengarkan dari teman-teman. Baik, guru selanjutnya. Ya. Saya juga ingin berbagi sedikit pemahaman bahwa kemarin juga sempat ada juga semacam perdebatan kecil. Intinya ketika belajar sama guru itu kita belajar yang sesat juga musyrik. Artinya kita menyekutukan Tuhan. Nah, sebenarnya saya punya pemahaman bahwa sebenarnya saya bisa mengetahui kemusyrikan yang hakiki itu malah melalui ajaran guru. Dulu saya merasa sudah sangat tekun beribadah dan seterusnya, sudah merasa hebat, suci. Tapi kita disikan guru itu duitnya banyak banget. Berarti saya simpulkan bahwa kemusyrikan atau bersekutu dengan Tuhan itu kalau di dalam patokannya guru kan berarti kita masuk ke dimensi 1 sampai 3. Kita menyekutukan Tuhan, terus membiarkan diri kita itu sebagai sarang demit. Nah, apakah pemahaman saya itu betul atau salah? Gini ya, kalau dalam bahasa Indonesianya, sebetulnya kita ini belajar untuk menjadi pribadi yang menyadari ketuhanan yang Maha Esa. Kita menjadi setia sepenuhnya kepada Tuhan. Kita melangkah dalam segala hal itu sesuai dengan tuntunan Tuhan agar menjadi selamat. Kita melakukan semua hal itu dengan kasih yang paling murni yang merupakan watak Tuhan yang paling nyata
ya dalam jagat raya ini. Nah, kalau mau pakai bahasa Arabnya, sebetulnya yang kita pelajari ini adalah ketauhidan. Kita sangat tegas, ya, itu menentang yang namanya kemusyrikan. Dalam arti kita mempersekutukan Tuhan. Contohnya apa mempersekutukan Tuhan? Begini. Anda ketika mau mengubah nasib, itu malah bersekongkol dengan siluman ular, siluman babi, itu musyrik bukan? Musyrik kan? Nggak nyindir ini serius. Serius nyindir. Ya, nunjuknya jangan saya. Siapa dong? Nah, saya kan mengajarkan agar semua orang itu betul-betul memurnikan jiwa dan raga. Jangan sampai ada persekutuan apapun dengan makhluk-makhluk yang disebutkan tadi. Anda harus betul-betul memurnikan jiwa raga, menyadari bahwa di dalam diri ini hanya keilahian yang ada, hanya kualitas ketuhanan yang ada, setia pada Tuhan yang meliputi segalanya. Ketika Anda takut akan masa depan gara-gara Anda tidak punya uang, musyrik apa tidak? Itu kemusyrikan, dan itu yang kita bereskan satu persatu. Kemudian bersekutu dengan makhluk-makhluk yang membawa kepada kesesatan. Loh, kita kan jelas. Saya pura-pura tanya. Iya, pura-pura tanya aja. Saya juga taunya cuma itu kok. Iya. Hidayatullah itu petunjuk Allah, petunjuk Tuhan yang nyata. Itu apa? Itu kan yang muncul dari kolbu, yang muncul dari dalam hati, yang muncul dari yang disebut sebagai Nur Muhammad di dalam diri. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana seandainya kita memang belum bisa ngobrol dengan Gusti, apakah kita diperbolehkan dengan pikiran seperti umumnya orang pakai kamar Saya layak dibilang mengkultuskan kalau saya selalu membuat jarak dengan Anda dan membuat Anda itu menjadi sesuatu yang semacam keset buat saya, menjadi orang-orang yang ada dalam posisi yang selalu di bawah saya. Ya wajar aja inilah, masa gitu memutuskan. Mau kita makan juga bareng, yang kita makan juga sama. Ya. Termasuk saya kan bisa jadi guru juga. Saya bisa dibully sama dia. Terus masalahnya di mana kalau begitu? Putusnya di mana? Bahwa saya sudah tercerahkan kemudian membimbing ada pada pencerahan. Ada nggak Anda yang saya perlakukan seperti orang yang nista? Ada nggak? Saya membeda-bedakan Anda apa tidak? Ya. Ya paling bedanya kan cowok dengan cewek. Kalau yang cewek saya pun dalam mengambil keputusan sesuai dengan tuntunan Gusti. Dalam proses belajar wajar yang namanya validasi supaya Anda tidak salah. Tetapi itu tidak akan berjalan selamanya karena nanti lama-lama Anda juga akan menjadi ahli. Ya. Nah, kalau Anda sudah menjadi ahli, Anda yang membimbing orang lain supaya juga bisa sama ahlinya dengan Anda. Oke? Begitu. Saya kasih contoh gini ya. Kemarin kita ada acara di Bali. Ya. Acara itu cukup mahal. Satu orang itu bayar 5 juta. Itu real. Dan saya tahu semua orang itu mau bayar karena mau ketemu saya. Dan saya tidak datang. Mengecewakan. Sebagian besar itu kecewa duluan. Ya, awalnya. Tapi pada akhirnya mereka sangat bahagia, sangat puas. Karena ternyata tanpa ada saya pun, saya sudah punya kader yang bisa memberikan pelajaran seperti yang saya sampaikan, bahkan bisa lebih benar. Bahkan lebih realistis karena mereka punya masalah dan dinamika yang mirip dengan peserta yang lain. Kalau saya kan susah diikuti. Susah lah, coba kamu jadi saya. Susah. Ya. Oke. Gitu. Jadi saya tidak menciptakan ketergantungan, makanya begitu retret di Bali saya nggak ikutnya terlancar, kajian di Bali juga sama nggak ada saya lancar, saya bahagia banget. Waktu saya untuk jalan-jalan lebih banyak. Iya kan? Yang penting saya buat sistem store masuk terus itu.
bawahi ya teman-teman bahwa betul yang disampaikan guru tadi bahwa sebenarnya ketika kita jawab guru itu mungkin teman-teman yang sudah pernah itu jawabannya sangat singkat, balik emoticon, terus ning, lanjutkan, cuma gitu-gitu. Tapi kalau sama Pak Momong kan enggak. Wah, beda. Wah, detail sekali. Malah kadang kita betul-betul terlalu detail, malah jadi bingung kan. Tapi yang jelas Itu curhat kok gitu. Apa Pak Momong? Intinya kalau dari Pak Momong itu menurut saya lebih detail dan bukan berarti itu menandakan bahwa Pak Momong lebih pintar dari itu ya. Enggak, maksudnya kayak gitu. Tapi emang kenyataannya gitu kayak. Maksudnya lebih detail bukan lebih pintar. Enak aja. Silakan teman-teman. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Setelah itu kita mungkin meditasi gitu. Wedangan dulu. Oke. Silakan monggo. Pak Sidrik, Sugeng Rawuh, dan teman-teman yang masih ada di luar kalau bisa masuk aja. Monggo. Kita rame gitu. Jamaahnya. Monggo dari blok timur atau utara, tengah. Mas Marjuki sepertinya mau bertanya. Monggo Mas. Dereng. Cak Gimin. Monggo. Pak Sidrik kayaknya. Pak Sidrik, Pak Cito itu. Mas Arfan monggo Mas. Monggo silakan. Ora takut tapi bingung. Waduh, bingung ya. Bingung itu guru. Nggih. Lanjut ke mawon. Maksudnya gini. Saya pribadi jujur. Kadang itu tercerahkan, sangat cerah banget. Tapi tiba-tiba ujuk-ujuk itu sekonyong-konyong saya tuh merasa bahwa saya tuh nggak ngerti apa-apa. Ini yang ada di dalam diri saya dan itu emang maaf ya nggak tahu apakah itu rotasi putaran atau apa saya nggak tahu. Nah pertanyaan saya apakah hal-hal di dalam kita hening dalam kita hening itu apakah ada sesuatu ada kuasa-kuasa yang mempengaruhi manakala kita dalam keadaan hening karena jujur keheningan saya itu kadang-kadang memang dalam arti apa sewaktu-waktu artinya apa seperti yang setiap malam terjadi itu teman-teman dan juga berhubung kadang-kadang saya tidak nyambung artinya apa? Karena saya punya kegiatan tersendiri yang jam 7 kayak tadi janjiannya saya juga agak tapi karena saya merasa berjatah ya kesel ora pokoknya saya harus tapi kalau telat hanya itu aja. Apakah hal-hal yang mempengaruhi di dalam kita hening setiap saat itu? Yang pertama itu. Yang kedua kemudian, kan jujur di dalam kehidupan saya seperti yang pernah saya ungkapkan bahwa saya itu jujur dari latar belakang bahkan mungkin sampai saat ini pun itu komplit dulu. Artinya apa? Semua hal yang baik saya lakukan, yang menyakiti saya lakukan, yang jahat yang paling jahat dilakukan oleh setiap teman, setiap orang itu juga pernah saya lakukan. Bahkan sampai saat ini saya lakukan. Nah, apakah ini juga mempengaruhi dalam kita melaksanakan atau melakukan hening? Ini pertanyaan yang bagus ya, karena pasti dialami juga oleh banyak teman-teman yang lain. Ya. Saya mau cerita dulu. Ketika dulu saya belum betul-betul mengalami yang namanya pencerahan, ya, belum stabil di dalam keterhubungan dengan Gusti, saya sering mengalami apa yang dialami oleh Pak Tata. Apalagi ketika dulu saya masih terlalu dominan demitnya. Saya kan jujur ngaku juga bahwa dulu saya pernah salah jalan. Ketika salah jalan itu badan saya memang penuh dengan demit. Nah, ketika coba hening, itu memang pasti berubah-ubah sangat dinamis. Ada waktunya kita betul-betul bisa sangat mendalam. Jadi misalnya tahun 2014 saya pernah mengalami betul-betul masuk ke dalam diri untuk tanda kutip ya, berjumpa dengan sang dewa suci atau diri sejati. Dan itu momen yang sangat membahagiakan. 2015 saya pernah mengalami betul-betul mengalami kesatuan dengan jagat daya itu.
mengalami juga satu momen kita menyatu dengan kekosongan dan kegelapan yang mutlak gitu ya. Bahagia sekali. Tetapi di lain waktu mau hening aja nggak bisa. Kadang-kadang pikiran soal kayak orang konser hang, ya, nggak ngerti mesti ngapain. Dan itu karena sekali lagi kita belum jernih. Saya harus mengatakan Pak Arfan itu belum jernih. Kalau mau divulgarkan Pak Sidik. Oh Pak. Ini siapa namanya Pak? Pak Sidik. Oh Pak Sidik. Iya. Jadi Pak Sidik ini belum jernih. Vulgarnya masih akeh demite. Tapi saya ngomong begini bukan untuk membuat Anda itu. Ini umpan balik supaya Anda betul-betul berbenah memurnikan jiwa dan raga. Karena ketika masih ada sesuatu yang dari dunia lain itu masuk ke badan Anda dan tidak selaras, itu yang mengganggu keheningan. Dan itu juga dialami Mas Fajar. Nanti Mas Fajar cerita, ya, bagaimana rasa ada kekuatan saya pikiran dan bagaimana rasanya ketika itu sudah lepas. Plus yang kedua, kalau kita masih banyak berbuat dosa dalam segala bentuknya, itu kan menjadi tabir, menjadi tirai dari kebenaran sejati. Wajar dong dengan segala ketidakmurnian kita kemudian tidak bisa konsisten mengalami praktekkan kita yang benar. Ya. Yang kedua, kalau sudah ketemu caranya, tekun, dipraktekkan, dilakoni, jangan hanya menjadi teori. Karena ini nih hanya akan menghasilkan kalau kita punya ketekunan. Ya, tanpa ketekunan tidak ada hasil. Angot-angotan tidak akan membuat Anda menemukan pencerahan yang sejati.